Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa semua yang saya banggakan, baik sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Asroni. Saya staf pengajar di Departemen of Information Technology, Faculty of Engineering, Universitas Muhammad Yogyakarta. Pada pagi ini bersama kita akan melanjutkan materi terkait teknik komputer. Nah, pada chapter 1 ini we are discuss about introduction to personal computer hardware. Oke. Kita ini mengambil dari materi dari NetAcad ya, Cisco Networking Academy. Nah, yang kita ambil topiknya adalah IT Essential 7.0 atau versi 7. Nah, di kuliah ini nanti akan ada beberapa section and objective. Jadi ada tiga section dan beberapa objektif. Nah, nanti kita akan membicarakan yang pertama section 1.1 itu terkait personal komputer. Nah, nanti di situ akan dijelaskan bagaimana kita harus bisa menyelamatkan ya, menjaga keselamatan ya PC dan diri kita. Juga bagaimana menerangkan terkait komponen di dalam komputer, juga menerangkan terkait sebuah istilah ya, yaitu terkait electrostatic discharge ya. Ini adalah sebuah pelepasan muatan listrik ya, statis ya. Ini jadi kalau kita harus bisa menjaga diri kita dari electrostatic discharge ini ya, kita harus paham ya bagi posisi di mana dan apa efeknya. Nanti di section yang selanjutnya atau 1.2 yaitu terkait komponen PC. Nah, di sini nanti akan diterangkan fitur dan fungsi dari komponen PC. Kemudian adalah mendeskripsikan casing ya dan power supply. Ya, kemudian adalah mendeskripsikan motherboard, mendeskripsikan CPU ya, Central Processing Unit. Kemudian menerangkan adapter card ya, and express ini adapter card dan slot-slot ya yang ada. Kemudian mendeskripsikan hard disk ya, hard disk dan SSD ya, ini yang sudah kita sering pakai ya, kita pengen ngerti. Nanti juga mendeskripsikan terkait ini optical ya, storage device, kemudian mendeskripsikan terkait port, kabel dan adapternya, kemudian mendeskripsikan untuk peralatan input dan output. Nah, kemudian nanti di section yang ketiga itu terkait disassembly personal computer. Jadi nanti bagaimana akan diterangkan terkait fitur dan fungsi ya pada setiap komponen ya, termasuk ada toolkitnya. Nah, nanti juga akan ada ini ya pembongkaran bagaimana kalau merakit melihat di dalam PC. Nah, maka kita akan melihatnya. Oke, saya kira itu untuk section dan objektifnya. Nah, kita lanjutkan sedikit terkait personal komputer. Nah, ini. Jadi bicara komputer, maka kita akan melihat sekilas ya. Nanti di materi NetAcad akan lebih detail, di sana ada video dan sebagainya sebagai penopang penjelasan. Nah, di sini nanti ada video ya. Tapi saya tidak akan menjalankan, tapi ini hanya menjelaskan ya bagaimana bahwa sebuah komputer itu adalah ada sebuah piranti input, ada piranti output. Nah, kemudian nanti ada di sini ada internal komponen ya yang menopang jalannya masukan dan keluarannya tersebut.
Nah, berbicara terkait presi atau personal komputer adalah bagaimana kita bisa memahami ya, bagaimana kita bisa memahami keselamatan ya dari terkait listriknya itu. Nah, maka di sini kita akan membahas terkait ini peralatan listrik ya. Jadi peralatan listrik itu memiliki beberapa kebutuhan ya, daya tertentu. Jadi kita mungkin sering melihat ada laptop ya, ada printer gitu ya, ada PC, itu kan itu peralatan listrik. Mungkin di rumah ada mesin cuci ya, ada setrika dan sebagainya. Nah, itu membutuhkan power tertentu. Maka kita harus bisa memahaminya. Nah, kemudian kita harus bisa memahami juga bahwa adaptor ya, setiap produk ya, misalnya Anda ada yang memakai laptop mereknya Asus, ada yang memakai mereknya Lenovo, ada yang memakai mereknya HP, ada yang memakai mereknya misalnya pakai MacBook dan sebagainya. Nah, itu setiap perusahaan itu memiliki spesifikasi sendiri-sendiri terkait AC adapternya itu. Nah, nanti juga harus hati-hati Anda dalam bertukar adapter AC ini dengan jenis laptop atau perangkat yang berbeda, itu dapat menyebabkan kerusakan. Nah, kerusakan pada adapter AC dan lebih fatal lagi pada laptop tersebut. Itu juga Anda harus hati-hati. Dan ini salah satu efek dari listrik ya, jadi kita harus paham. Nah, kemudian juga printer. Nah, ini jadi periksa manual petunjuknya printer ya, terutama ada beberapa posisi ya, jadi ada beberapa posisi tegangan tinggi yang Anda harus pahami. Jadi nanti harus memeriksa betul itu terkait beberapa komponen, karena printer juga sama ya, memiliki high voltage ya, jadi itu yang tinggi itu pada posisi tertentu dan biasanya dikasih simbol seperti ini ya, ini menunjukkan sebuah bahaya ya, dan ini adalah juga posisi di mana tegangan AC atau bolak-balik itu dihubungkan. Nah, berikutnya terkait berbicara mengenai keselamatan dari listrik dan juga terhadap ESD. Jadi electrostatic discharge ini adalah pelepasan muatan statis. Ya, pelepasan muatan statis ini dapat terjadi bila ada penumpukan muatan listrik yang ada di permukaan yang bersentuhan dengan permukaan lain yang bermuatan berbeda. Ya, ini ada gambar. Mungkin kita pernah belajar ya dulu pada waktu sekolah menengah atau sekolah atas, atau mungkin nggak usah kita punya ini ya, punya alat tes pen gitu ya untuk ngecek listrik. Nah, itu apabila ada muatan yang berbeda, atau artinya ada positif sama negatif, dan karena ada penumpukan di sebuah lapisan tertentu, atau mungkin kita sering tes listrik gitu ya, maka di situ akan muncul ya semacam cahaya atau percikan. Nah, dengan adanya kasus ini ya, maka ESD ini dapat menyebabkan kerusakan ya pada peralatan komputer jika tidak digunakan dengan benar. Ini jadi damage ya, to computer equipment ya, ini not discharged properly ya, ini dengan benar. Nah, kita harus tahu bahwa ada at least ini adalah 3000 volt ya. Jadi nanti setidaknya 3000 volt listrik statis harus terbentuk sebelum seorang dapat merasakan ESD.
3000 volt. Wah, ini kan kita mungkin nggak sadar ya, dengan adanya piranti itu ada tegangan sekian sehingga bisa terjadi sebuah pelepasan muatan listrik statis atau electrical discharge. Nah, oleh karena itu maka kita perlu ya untuk mengikuti rekomendasi untuk membantu mencegah kerusakan ISD ini. Maka yang pertama adalah simpan semua komponen di dalam tas antistatik hingga Anda siap untuk memasangnya. Jadi bags ya, jadi antistatik bag ini. Kemudian yang kedua, Anda gunakan alas yang di grounding atau di arde pada meja kerja. Jadi meja kerja itu harus di groundingkan ya, biar aman kita dari sengatan ISD itu. Kemudian gunakan keset lantai dasar di atas area. Jadi kita misalnya bisa pakai sepatu yang betul gitu ya, jangan nggak pakai sepatu ya, pakai sandal basah itu berbahaya itu ya. Maka yang terakhir adalah gunakan gelang antistatis untuk mengerjakan bagian dalam komputer. Jadi kita sudah punya kita pernah beli ya antistatik brace strap ini, dan juga dengan untuk floor mat-nya ini ada di lab. Nanti ya minimal ini masih bisa praktek atau bisa ditujukan nanti karena masa pandemi ya, apakah corona bisa selesai dan enggak ya. Tapi intinya ada esensi pokok ya, bagaimana kita harus menyimpan dalam antistatic bag. Kemudian kita juga memiliki grounding mats, kemudian juga ini memiliki grounding floor mats ya, dan juga memiliki gelang ya antistatic brace strap ini. Saya kira gitu untuk introduction dan seksi pertama yang kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.